Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita mau bongkar satu topik yang penting banget nih, sejarah perbudakan di Nusantara. Kita pakai sumber-sumber yang udah Anda bagiin. Fokusnya gini, kita mau paham gimana sih sistem ini tuh unik. Beda mungkin dari bayangan kita soal perbudakan katakanlah yang transatlantik itu. Misinya yaitu gali dinamikanya dari zaman kerajaan sampai era kolonial. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Menurut Anthony Reid, ini kunci banget nih. Di Nusantara pas kurun niaga itu sekitar 1450 sampai 1680-an lah ya. Yang langka itu bukan tanah, tapi justru tenaga kerja. Nah, ini kan langsung mengubah cara pandang kita soal perhambaan di sini ya. Betul, betul sekali. Akibatnya gede loh, kekuasaan, status, itu jadinya diukur dari berapa banyak orang yang bisa dikendalikan. Dan ini nyambung ke fenomena yang agak bikin kaget ya dari sumber Anda soal perbudakan sukarela. Perbudakan sukarela, maksudnya gimana tuh? Iya, jadi orang itu karena utang atau mungkin gagal panen, kondisi hidup ekstrim, pokoknya mereka menyerahkan diri. Kayak kata Montesquieu soal Aceh itu, ada kutipannya di catatan Anda, orang mikir lebih baik menjual diri untuk beroleh makanan ketimbang mengemis. Ini udah bukan soal pilihan enak nggak enak, tapi ya hitung-hitungan buat bertahan hidup aja gitu. Keras memang. Menarik nih, gimana sumbernya beda-beda ya tiap kerajaan. Di Aceh misalnya, Anda kan nemu catatan penguasa bisa punya sampai 1000 sahaya gitu. Tapi gunanya bukan cuma buat di rumah aja kan? Nah itu dia, di Aceh mereka itu kayak mesin infrastruktur. Ada catatan Prancis abad 17 yang Anda sertakan, rajanya pakai mereka buat membabat hutan, menggali batuan, dan membangun tenaga kerja massal gitu buat proyek gede kerajaan. Tapi coba bandingin sama Banten deh. Oh, Banten beda lagi ya? Beda. Kalau di Banten, sumber Anda itu cerita bangsawan punya budak yang tugasnya senantiasa menghibur mereka setiap malam dengan menyanyi dan menari. Jadi selain tenaga kerja, ya ini soal pamer status juga, soal gaya hidup mewah. Sangat tergantung karakter kerajaannya. Oke. Terus masuk VOC nih, Batavia abad ke-17. Nah, ini kayaknya titik balik ya. Batavia jadi pusat perdagangan budak, dan VOC yang pegang kendali. Budaknya dari mana aja tuh biasanya? Sumber Anda nyebutin paling banyak dari Sulawesi sama Bali. Didatengin ke Batavia. Dan yang menarik, kepemilikan budak jadi meluas. Bukan cuma elit VOC, tapi orang merdeka, bahkan mantan budak yang ekonominya naik, itu bisa juga punya budak kalau mampu. Terus gimana soal hukumnya? Lebih kejam atau gimana di bawah VOC? Nah, ini agak kontradiktif. Di satu sisi, hukumnya jadi lebih formal, lebih keras. Memang sih ada aturan kalau tuan yang lancung atau kejam bisa dihukum. Tapi di sisi lain, kalau ada perlawanan budak karena diperlakukan semena-mena, misalnya kabur atau nyuri gitu, hukumannya brutal banget. Brutal gimana contohnya? Ada kasus yang tercatat itu, budak yang coba meracuni tuannya, hukumannya dibakar hidup-hidup. Dijadiin tontonan publik pula. Tujuannya ya buat nanemin rasa takut, biar yang lain nggak berani macam-macam. Jadi kontrol sosialnya kuat banget. Waduh, tapi di tengah kekerasan itu ada juga pembebasan kan? Manumisi itu. Arsip VOC ngatet juga. Muncul di dokumen. Jadi terasa nyata gitu ya, ada individu di balik sistem ini. Bahkan ada yang nasibnya sampai ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan sana. Ini nunjukin jaringannya udah global banget, nyambung ke pos-pos Belanda lain. Oke, terus kita maju ke abad ke-19. Pandangan mulai berubah nih kayaknya. Iya, pelan-pelan. Sumber-sumber Anda nunjukin pengaruh ide pencerahan, terus gerakan abolisionisme global mulai masuk. Kata budak itu sendiri mulai punya konotasi negatif, identik sama orang yang ditindas. Nah, ini yang dorong upaya penghapusan secara formal. Puncaknya itu Regrings-Reglennya 1854 ya, yang nentuin tanggal penghapusannya. Betul. Itu landasan hukum utamanya. Ditentukan 1 Januari 1860, jadi batas akhir perbudakan di Hindia Belanda. Jadi secara hukum, ya selesai di tanggal itu. Beneran selesai. Kebutuhan tenaga kerja murah kan nggak hilang gitu aja. Tepat sekali. Justru di situ ironi berikutnya. Kebutuhan tenaga kerja, apalagi buat perkebunan besar, masih tinggi banget. Jadi, begitu perbudakan dihapus, langsung dicari penggantinya. Muncul sistem kerja terikat lewat Ordonansi Kuli tahun 1880. Ordonansi Kuli.
Itu bedanya apa sama perbudakan? Bedanya di status hukum mungkin ya, mereka buruh kontrak. Tapi aturannya kaku banget. Dan yang penting, kalau buruh mangkir atau melanggar kontrak, hukumannya bisa pidana, bukan cuma perdata. Jadi intinya sih, kontrol terhadap tenaga kerja massal itu tetap lanjut, cuma ganti baju hukum aja. Esensinya mirip. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua sumber Anda, perbudakan di Nusantara itu punya wajah yang kompleks ya. Awalnya lebih ke status, kebutuhan tenaga kerja lokal di kerajaan. Terus pas VOC masuk, berubah jadi lebih komersial, lebih impersonal, dan seringkali lebih brutal. Gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dan poin penting lainnya itu ya transisi setelah 1860. Penghapusan formal itu nggak otomatis mengakhiri eksploitasi, malah bertransformasi jadi sistem kerja terikat yang juga keras. Ini pelajaran penting. Gimana struktur ekonomi itu bisa terus cari cara buat ngontrol tenaga kerja, walau namanya udah beda. Wah, ini benar-benar bikin kita mikir ya. Dan mungkin ini pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Sejauh mana sih logika kontrol tenaga kerja model begini yang walau namanya bukan perbudakan, jejaknya atau bentuk barunya masih bisa kita lihat di sistem ekonomi kita sekarang? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.